gak sembuh-sembuh ya katanya. Di mana? Nggak ada. Jangan hiraukan yang di bawah ya. Kita diskusi edukasi gitu ya. Oke. 2 Timotius pasal 1 nomor 7. Wah, itu. Oh, 2 Timotius. Silakan dibaca. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Pasal 1 nomor 7 ya. Betul. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Emang luar biasa ini memang. Karena Allah memberi kepada kita bukan roh. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat ini mengandung pesan bahwa Allah memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban kepada manusia, bukan roh ketakutan. Ayat ini juga dapat diartikan sebagai Allah memberikan Roh Kudus yang diam di dalam manusia. Roh kasih yang memanggil manusia untuk memiliki watak dan sikap yang mencerminkan karakter Kristus. Kasih adalah tindakan, bukan sekedar perasaan atau emosi. Nah, itu dia. Ya, berarti itu ayat itu mengandung pesan bahwa Allah memberikan kekuatan kasih dan ketertiban pada manusia, bukan roh ketakutan. Iya, jadi Tuhan atau Allah itu memberikan kita bukan roh ketakutan. Lalu kok yang memberi kok ketakutan? Cocok nggak kira-kira? Ya, kalau menurutku itu tadi, karena dia kan sebagai manusia, tentu yang dihadapi di depan itu karena mau disalib, dia tentu datang kepada Elohim, datang kepada keilahian itu berdoa. Jadi manusia itu juga, tunggu dulu. Jadi di situ juga memberikan teladan kepada manusia agar kita juga walaupun apa di hadapan kita masalah, kita harus tetap berdoa kepada Elohim. Ya memang kita harus merasa takut di hadapan kita banyak masalah. Kita tentu takut untuk menghadapi semua. Tapi walaupun seperti itu masalah terpampar di hadapan kita, tetap kita datang kepada Tuhan berdoa. Itu maksudnya di situ. Itu dia. Berarti manusianya Yesusnya Bu Darmi ketakutan gitu. Ya nggak apa-apa, karena di dalam itu kan memang dia manusia. Itu juga membuat teladan, kan sudah aku bilang. Itu supaya berarti juga manusia. Lebih hebat dong manusia daripada manusianya Tuhannya Bu Darmi. Bukan. Karena manusia itu tidak mempunyai roh ketakutan dan tidak pernah ketakutan manusia itu. Kenapa manusia Tuhannya Yesus Bu Darmi kok ketakutan gitu loh, pertanyaannya seperti itu. Kenapa? Iya. Karena kadang ada makna yang tertentu di balik itu semua apa yang sebentar Bu Darmi. Ini supaya nggak muncul nanti jadi framing di mana ada data kalau Yesus itu ketakutan. Silakan Pak Murati, boleh ditunjukkan datanya. Dan Bu, silakan. Mantap. Jadi poinnya ada Tuhan ketakutan, sementara yang di situ ada Tuhan yang tidak memberikan roh ketakutan, begitu ya. Tuh Bu Darmi. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Oh, Lukas ini ya, di Lukas ya. Lukas 22:43 itu. Kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah. Nah, itu dia. Jadi Tuhan kan Allah Elohim tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi di sini kenapa seperti itu? Ada lagi artinya supaya manusia juga menghadapi segala masalah, tetap kita datang kepada Elohim, gitu. Itu maknanya itu. Jadi di sini Tuhan ketakutan itu dia nggak posisi Elohim, dia nggak posisi Allah, dia di sini. Posisi sebagai manusia itu. Berubah-ubah Mana bisa Allah turun ke bumi? Nggak bisa. Berarti dia nggak posisi Allah nih, Yesus ini pas di sini. Ini posisi sebagai manusia, datang sebagai manusia. Oh iya, kemanusiaan menjadi manusia, itu dia. Posisi Yesus di sini bukan Allah, posisi Yesus di sini manusia, dan manusianya Tuhan Yesusnya Bu Darmi di sini ketakutan, begitu. Iya.
yang datang sebagai manusia itu posisinya di situ ketakutan. Nah, itu dia. Padahal roh yang diberikan kepada Bu Darmi itu bukan roh ketakutan. Berarti lebih hebat Bu Darmi daripada manusianya Iya. Yesus ini gitu loh, ketakutan. Tapi kan bisa aja aku ini menolak, tetap aku masih merasa ketakutan. Kalau Tuhan itu selalu memberi roh tak ketakutan, selalu diberikan kita ketegaran, itu maksudnya. Tetapi aku tidak menerima itu. Aku masih juga tetap ketakutan. Kalau Tuhan dari Elohim tetap memberikan roh yang kuat, nah, itu dia. Sebentar deh, Itu maksudnya. Bang Muradi, coba-coba. Bu Darni, ini dalam konteks Lukas 22 ini, itu kan malaikat menampakkan diri kepada Yesus. Berarti pada posisi itu Yesus bukan Tuhan tuh. Sebagai manusia, dia gelarnya kan Tuhan. Enggak, Posisi manusianya Yesus itu tetap bukan gelarnya Tuhan, tapi kan waktu dia ketakutan posisinya sebagai manusia. Iya, Berarti iya. Lukas 2:11 salah dong, Lukas 2:11. Enggak salah itu, benar itu. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kan sebagai manusia kita ini kan diberikan dong kekuatan dari malaikat. Nah, lalu kita selalu dituntun, kan begitu. Ia sangat ketakutan. Nah, sebagai manusia, ia sangat ketakutan pada saat itu dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh seperti titik darah. Nah, kita juga seperti itu. Walaupun Berarti- ada di hadapan kita banyak rintangan, masalah. Iya, maksudnya Kita Bu pasti Darmi ketakutan. bilang, Nah, itu dia. berarti Bu Darmi bilang manusianya Yesus itu ketakutan gitu ya. Iya, betul. Waduh. Memang dia kan datang sebagai manusia. Makanya ada ayat 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat atau antikristus. Percaya Bang Murah Hati. kami Trinitas? Coba tanya Bang Murah Hati, manusianya Yesus ini Tuhan atau bukan? Itulah yang saya Gelarnya, habis pikirkan. gelarnya. Apakah manusianya Yesus ini kok bisa ketakutan gitu? Apakah manusia Yesusnya ini itu bukan Tuhan atau Allah? Kenapa kok bisa ketakutan gitu sih pertanyaan saya. Tapi Bu Narmi ini katakan itu hanya sebatas posisi kemanusiaannya. Yes. Dia membatasi nih sebatas kemanusiaannya. Berarti ketuhanannya, kealahannya itu tidak ada pada posisi di situ, tidak ada on off gitu loh, on off teman-teman. Ya, Kealahannya memang nggak ada di situ. berarti terbatas ya, bukan tidak terbatas ya. Karena yang membatasi itu tadi kemanusiaannya itu, betul ya? Iya, off di situ. Tuhannya off. Allahnya off di situ. Jadi dia ketakutan karena off, semua off, hanya kemanusiaannya aja gitu yang ketakutan. Dan kedatangannya di Yesus ke bumi kan banyak itu maknanya banyak di sana. Contoh seperti iblis membawa ke bukit digodai. Nah, sama seperti kita, kalau kita banyak godaan yang ada kita hadapi di depan kita, kita jangan mau, kita lawan iblis itu. Nah, begitulah makna dari Yesus digoda di bukit itu. Gitu. Ada semua maknanya. Berarti Yesus nggak punya roh yang berani gitu. Yesus itu diberi roh ketakutan begitu ya, Yesus itu ya. Iya kan datang dia sebagai manusia. Jadi dia juga Ini kan membuat teladan. gini, kita ini manusia diberi roh yang tidak ketakutan. Nah, sama nggak roh yang diberikan kepada manusia Yesus itu? Apakah roh yang diberikan kepada manusia Yesus itu roh ketakutan sehingga dia ketakutan atau bagaimana? Berbedakah rohnya atau sama roh yang diberikan kepada Yesus dengan kepada Bu Darmi? Atau berbeda? Udah? Itulah jawabanku karena udah berulang-ulang ya kan. Ya, Miracle mau ngomong, silakan. Jadi gini ya. Jadi jawabanku terakhir, nah roh ketakutan itu kenapa ada di dalam Yesus? Karena dia masih sebagai manusia di bumi ini, gitu. Dah. Yesus gelarnya tetap Tuhan. Dia kan sudah disebutkan Tuhan oleh malaikat, pesuruh Elohim. Nah, supaya Maria itu atau para gembala itu mengenal bahwasanya Yesus itu Tuhan, makanya mereka mau datang untuk menyembah Yesus itu pada masih bayi, gitu. Ya. Itu Sekarang gini deh. Jawab. Gini deh. Kalau Bu Darmi tidak salah,
Bu Darmi maju ke depan untuk membela yang benar, apakah Bu Darmi takut? Enggak kan? Enggak kan? Enggak akan bahkan takut kan? Nah, ini Yesus dikasih roh apa kok bisa dia ketakutan nih menghadapi suatu permasalahan? Dia diberi roh apa ini? Padahal Bu Darmi tadi diberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Apakah berbeda roh yang di dalam Yesus kepada Bu Darmi yang diberikan atau sama? Ya, sama. Lu kenapa kok manusianya Yesus ketakutan? Kalau rohnya itu bukan roh keberanian yang diberikan. Kenapa dia ketakutan? Menghadapi masalah. Itulah karena Yesus datang sebagai manusia. Jadi roh ketakutan itu lapar, haus, marah. Murhati, Kan ada pada saat dia di ini kebun Murhati terlalu jauh. Murhati begini, kenapa Yesus itu tidak mengetahui hari kiamat? Di situ saja. Coba. Oke, aku jawab ya. Coba dijawab. Kenapa Yesus tidak mengetahui? Coba. Sewaktu dia Kenapa berbicara. Yesus tidak mengetahui hari kiamat? Iya, Coba. dengar biar aku Di situ jawab. saja, tahu saya jauh-jauh. Iya, oke. Nah, kenapa Yesus Kalau tidak Tritunggal mengetahui? pasti paham, tahu itu jawabannya. Iya, jawablah. Aku ya. Nah, Ya, sewaktu kan saya tanya, saya mau kasih permohonan. Kenapa Yesus sudah tahu hari Bang kiamat? Coba kamu jawab dulu. Bang Merekel monitor dulu, sabar dulu, jangan langsung main masuk aja. Tenang dulu, satu-satu. Di sini saya mau cari poinnya begini teman-teman. Di ayat ini kan Yesus diberikan roh ketakutan. Nah, kepada Bu Darmi kok enggak? Berarti ada dua roh ini. Betul nggak Bu Darmi? satunya roh diberikan. Lalu kenapa Yesus ketakutan? Nah, Ya kan udah dibilang sebagai manusia dia ketakutan. Kalau pemberian Allah itu tetap kekuatan yang diberikan kepada manusia. Gitu. itu kan kontradiksi ke kita ini. Tuhan tidak memberi roh yang ketakutan. Berarti kita tidak pernah ketakutan gitu loh. Lalu kenapa Yesus ketakutan? Berarti dia diberi roh ketakutan. Berarti roh yang berbeda ini gitu. Contoh, Yesus kan Tuhan Elohim kan memberikan kepada manusia ini roh kekuatan, ya kan? Roh Tetapi keberanian. kenapa iya, keberanian. Tetapi kenapa aku masih ada takut? Karena aku disujukan kepada seluruh masalah-masalah yang ada di hadapanku. Nah, kalau aku takut, berarti aku lemah. Jadi tujuan hidupku itu pasti tidak akan sampai, kan seperti itu. Nah, Tuhan kan sudah memberikan kekuatan. Jadi aku harus tegar menghadapi kehidupan zaman ini. Maka aku akan berdiri tegak. Nah, itu dia perbedaannya. Kan gitu. Begitulah Yesus sewaktu sebagai manusia. Dia merasa ketakutan, lapar, haus, marah. Begitu juga nanti manusia semuanya. Jadi semua makna yang dilakukan Yesus sewaktu datang sebagai manusia di bumi ini sama seperti manusia sekarang untuk mengalaminya. Gitu saya. Tapi kalau saya Bu Darmi, saya tidak terima Yesus saya itu ketakutan. Ya terserahlah. Bisa saya menjawab, Murhati? Bisa saya gantian? Sebentar, sedikit lagi. Saya mau jelaskan Saya sama ke Bu Darmi. saya sama Murhati aja ya. Izinkan saya sebentar aja. Sebentar. Kalau saya Bu Darmi, saya tidak mau Yesus saya ketakutan. Baik, saya memakai kalimat seperti ini, diksi seperti ini. Besarkan dulu, host. Maksudnya ehat. Nah, tuh Bu Darmi. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi tidak ada saya mau memakai diksi Yesus saya itu ketakutan, Bu Darmi. Setuju nggak dengan diksi seperti ini, Bu Darmi? Sedikit lagi ya, Mirakel ya. Bentar. Ya. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dan peluhnya menjadi iya, betul. Setuju dengan diksi seperti ini? Iya, setuju. Nah, ya udah teman-teman, berarti Bu Darmi udah ikut saya nih ya. Betul nggak teman-teman? Apanya yang Diksinya. Oke, saya. Bu Darmi izin saya gantian Bu Oke, Darmi. silakan. Iya, lanjut Mirakel, lanjut. Izin dulu Silakan, Bang apa? Mirakel. Jadi, Jadi Bu Darni, aku ya. sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Abu.
Iya, buat teman-teman ini akunnya Ustadz Abuya baru, jadi minta tolong di follow ya, soalnya Oke, akunnya ke siap, banned siap, terus siap. ya. Oke. Ya, silakan Ya, oke, silakan oke, Bang oke. Mirakel. Iya, silakan Bang Mirakel mau tanya apa? Ya, kita santai aja Murati. Jadi Iya. begini, saya kembali ke tadi. Kenapa Yesus itu masih merasa takut? Karena dia memposisikan dirinya sebagai manusia. Kan ayatnya sudah jelas di situ. Dari Yohanes 1 sampai Yohanes 1:14. Nah, dia manusia memang yang sejati, tetapi dia tidak membiarkan itu ketakutan itu berlarut-larut ataupun menguasai dirinya, tidak. Tidak, murah hati. Kenapa Yesus tidak mengetahui hari kiamat? Kalau memang dengan narasi kamu, kalau memang dia itu adalah Allah, kan begitu. Saya kasih analogi seperti itu. Yesus itu Kan dia Bapa. berkata, Makanya dia tahu akhir Aduh. zaman. Gimana sih lo? Kenapa dia tidak mengetahui hari kiamat? Kan dia anak tidak tahu. Nah, Bapak yang hanya tahu. Bapak lah yang tahu. Nah, berarti yang tahu. kalau Betul. korelasinya, kalau Yesus bukan Yesus bukan Bapa, dia nggak tahu akhir zaman gitu loh. Jawabannya begitu. Tapi Murah kalau hati, Yesus karena begini, kalau Yesus murah hati, adalah dengar. Bapa, dia tahu Karena akhir kenapa zaman. dia tidak Begitu tahu? loh. Karena kenapa dia tidak tahu? Hanya Bapa lah yang tahu, hanya Elohim yang tahu. Kenapa? Karena dia firman tadi yang nujul ke dunia itu menjadi manusia, karena pemahaman manusia, dia bersifat manusia, makanya dia tidak tahu tentang hari kiamat. Kalau dia di posisi Allah, dia pasti tahu. Begitu Murhati. Nah, makanya kan gue bilang, Kenapa kalau kamu Nah. menolak Yesus bukan Allah, kalau kamu menolak Yesus bukan Bapa, dia nggak akan tahu akhir zaman. Tapi saya tidak menolak itu. Yesus adalah begini, Bapa Murhati, itu. dengar. Yesus adalah Tuhan dan Elohim itu. Makanya dia tahu akhir zaman. Iya. Begitu jawabannya. Begini Murhati, Yesus kan sudah berkata, hanya Bapa lah yang tahu. Hanya Bapa lah yang tahu. Artinya hanya Sang Allah itu yang tahu. Saya sebagai anak, saya baru tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Karena dia firman tadi ini nujul ke dunia menjadi manusia, memposisikan diri sebagai manusia, makanya dia tidak tahu. Kalau dia bilang saya tahu hari kiamat, penggenapan itu, nubuatan itu tidak akan tergenapi. Kan begitu Murhati. Masa kamu tidak tahu hari-hari baca Alkitab? Berarti menurutmu Yesus bukan Bapa? Yesus bukan Allah Bapa. Bukan. Jangan bilang menurut kamu Mirakel Yesus itu bukan Bapa. Menurut saya Yesus itu bukan Allah Bapa, tapi dia satu dengan Allah Bapa. Karena di Yohanes 1 berkata, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Jangan ketawa Murhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara begitu. Muslim. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat buat pagi. teman-teman Begitu, Kristen. Murhati. Pagi Pak. Izin saya bicara 1 menit, boleh ya? 3 menit pun boleh, silakan. Enggak, ini 1 menit. Silakan, Jadi Al-Quran mengkonfirmasi tentang adanya 2 golongan di dalam kekristenan. Tapi yang menarik di sini, kita berbicara mana yang lebih awal, mana yang belakangan. Nah, antara Wanes dan Tritunggal, Al-Quran mengkonfirmasi mana yang lebih dulu. Yang lebih dulu eksis. Murah hati belum tahu kan? Al-Maidah. Belum tahu, dari Al-Quran saya nggak pernah baca Al-Quran. Oke. Al-Maidah 72. Buka datanya. Al-Maidah 72 mengatakan, ya sebentar. Al-Maidah 72 dan Al-Maidah 73. Ada yang bisa buka datanya coba. Mana tahu nanti Bang Abu ini ngadi-ngadi kan kata orang. Halo? Nggak enak. Oke, saya bacakan ya, teman-teman yang Muslim bisa lihat, teman-teman dari Kristen juga bisa lihat. Apapun narasi yang disampaikan di Al-Quran, dua-duanya antara Oneness ataupun Tritunggal, bagi iman kami itu adalah sebuah kekafiran. Tapi yang poinnya bukan di situ yang saya mau sampaikan. Dikatakan dalam Al-Quran di ayat yang 72, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Ini merujuk ke siapa?
ke murah hati bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, uniknya Allah menyampaikan ini dalam Al-Quran lebih dulu. Lalu di ayat 73-nya, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Nah, telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam Al-Quran mengkonfirmasi ada orang-orang yang sebelumnya mengatakan Isa Al-Masih itu Allah. Wanes. Lalu kemudian ada yang berikutnya mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga. Tritunggal. Nah, dalam hal ini Wanes lebih dulu dikonfirmasi dibanding Tritunggal. Jadi yang lebih dulu eksis menurut Al-Quran. Al-Quran kan datang belakangan. Jadi dia menceritakan yang sudah berlalu. Nah, ketika ada urutannya di sini, berarti lebih dulu mana, yang belakangan siapa? Betul nggak? Betul. Setuju. Nah, Masya Allah. berarti murah hati. Wanes lebih dulu yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Baru berikutnya Tritunggal. Iya, jadi Gitu. tentang pengakuan dari Bang Abu yang duluan ada itu adalah pemahaman Wanes yang mengatakan Yesus itu betul. adalah Elohim, kan Ya, begitu. betul. Baru yang terkemudian itu Tritunggal. Tritunggal. Selalu menentang pemahaman Wanes, begitu ya. Betul. Nah, di sini kita mau bahas pemahaman Kristen yang kemudian yaitu Tritunggal yang menyatakan Bapa is not anak. Anak is not Roh Kudus. Nah, di sini sangat sering keganjalan dalam penjelasan saudara kita Tritunggal yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Bukan Allah Bapa. Lalu Sabar. Murah hati, Isi setuju nggak pengertian narasi seperti Al-Quran? Bahwa yang lebih dulu disebutkan dalam Al-Quran di Al-Maidah 72 adalah Wanes. 73 baru Tritunggal. Anda setuju nggak dengan narasi Al-Quran? ya, kalau Anda mengiyakan seperti itu, ya kita terima kan begitu. Nah, tapi kan kita tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dari awalnya, dari kekekalan itu, dari Alfa dan Omega itu, dia memang Allah itu, gitu loh. Dia memang Elohim itu, gitu loh. Nah, jadi kalau dia Elohim itu, dia tidak akan mungkin tidak tahu akhir zaman, gitu loh. Murah hati, tidak ada orang Tritunggal mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Lalu Tidak kenapa? ada orang Tritunggal Lalu bodoh kenapa? itu yang orang Tritunggal bodoh kita mengaku Yesus itu bukan Allah. Loh, Yesus Siapa? Saya mau tanya orang Tritunggal di TikTok ini. Tritunggal itu mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Potong lidah saya. Firman yang menjadi manusia, makanya Lalu? kamu baca di Yohanes 1 ayat 1. Kamu potong di ayat 1, kamu langsung ke ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dan Allah, dan firman itu adalah apa? Jadi Adalah Elohim. Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Kamu pahami dulu kalimat ini gitu loh. Makanya kan di Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau firman yang menjadi manusia, berarti penolakan Tritunggal is not ini, berarti Yesus bukan Allah. Setuju atau belum? Enggak setuju. Enggak setuju. Itu kan Berarti perkataanmu. Berarti Yesus Nggak Allah setuju. nih. Tritunggal mengatakan Ya, Yesus Yesus bukan Allah. Bagian Gimana dari sih? Allah, sesuatu yang keluar dari Allah adalah Allah. Makanya Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 42, aku datang, aku keluar dan datang dari Allah. Ya, Kamu Yesus paham di itu? sini kan dikatakan Kalau anak. begini, kalau kamu mengaku Allah adalah Bapamu, artinya berarti kamu harus mengasihi aku. Karena aku keluar dan datang dari Allah. Itu jelas. Iya. Sekarang Terus Yesus kamu mau ini menentang itu isi Alkitab. Yesus ini kan bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Jadi kamu harus Firman Allah mengikuti. yang menjadi manusia, sang logos itu. Iya, kamu harus mengikuti konsep Tritunggal ini gitu loh. Kalau kamu Tritunggal, Mirakel.
Kalau enggak, kamu itu Iya. bidatnya Tritunggal lagi nih. Gitu loh. Loh, dari mana? Siapa yang mengatakan saya bidatnya Tritunggal? Coba kasih tahu Tritunggal yang di dalam Tito mengatakan saya bidatnya Tritunggal. Loh, kalau kamu mengatakan Yesus itu adalah Allah, itu akan menjadi bidat Tritunggal. Yesus itu bagian dari Allah, makanya Oke, disebut anak sebentar, Allah, firman sebentar. Allah yang hidup. Baik, Itu Alkitab sudah menjelaskan itu. Kenapa kamu harus baik, ubah-ubah itu? baik, Kalian baik, ini tidak Tuhan. bisa Tanya. ubah isi yang tertulis. Sabar, Tanya sabar. dulu Bambang Nursena. Oke. Tanya dulu Mirakel Bambang Nursena. Tanya ke dia, Saya apakah tidak belajar Yesus sama itu Bambang Allah? Nursena. Saya tidak belajar sama Bambang Nursena. Ngapain sama Bambang Oke, Nursena? oke, gini. Ini Bambang Nursena. Itu neneknya Tritunggal itu. Kau harus berguru ke dia. Sebentar Murah Hati dan Miracle sebentar. Dengar suara saya ya. Ini pemahaman Pak Miracle apakah sama dengan Tritunggal yang lain karena hanya menempatkan yaitu Yesus adalah Allah kan gitu. Sementara Bro Murah Hati ini kalau yang menyebut Yesus itu Allah yaitu Yesus Bapa itu sendiri kan gitu ya. Betul. Nah, maka kita perlu konsilikan lagi. Bu Darni monitor. Oke. Bu Darni monitor. Host, minta maaf. Host, saya sampaikan Ya. aja sebentar. Izin saya, host. 3 Oke, menit, boleh, boleh. host. Gimana? Boleh sama Murah Hati. Saya santai-santai sama Murah Hati. Iya. Ya, saya santai. Murah Hati. Saya kasih tahu ya, begini. Apakah kamu pernah bisa melihat Allah? Loh, Karena Yohanes 4 mengatakan Allah itu adalah roh. kamu Coba kan saya mau ngomong tanya dulu. Itu dulu. Kamu kan Sepakat dulu. kalau bertanya seperti itu, apakah kamu melihat Allah? Itu berbicara iman, Mirakel. Di sini kita berbicara data, bukan berbicara iman. Loh, Data yang engkau Ya data bawa, yang saya sampaikan itu bukan data. data yang engkau bawa, kamu bilang dalam pernyataanmu, aku keluar dan datang dari Bapa, ataupun kalau kamu mengasihi Bapa, kamu mengasihi aku. Nah, itu akan berarti kamu mengatakan Yesus itu Allah. Dari situ dalilnya kamu mengatakan Yesus Allah. Sementara di dalam konsep Tritunggal, dalam pengertian Tritunggal itu Yesus bukan Allah. Kalau Yesus adalah Allah, berarti Tidak. Yesus adalah Aduh, Bapa. Murah Hati, kamu konfirmasi Begitu. baik-baik, Murah Hati. Gimana Salah sih lo? kamu ngomong begitu kalau orang Tritunggal mengatakan Yesus itu bukan Allah. Kalau dia mengatakan Yesus itu bukan Allah Bapa itu ya benar, itu sama membenarkan. Tapi kalau kamu mengatakan Yesus bukan Allah, itu salah kamu, Murah Hati. Karena dia datang dan keluar dari Allah. Dia keluar dan datang dari Allah. Oke. Makanya di Yohanes 4. Yesus Allah yang kamu maksud ini siapa? Yesus yang Allah Bapa, yang bukan Allah Bapa ini siapa ini? Yesus yang adalah Allah ini siapa? Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah bukan Allah Bapa. Maksudmu ini siapa? Begini, Murah Hati, kamu tidak paham-paham saya jelaskan. Makanya saya tanya kamu, Yesus ini penyataan dari Allah itu sendiri. Makanya tadi yang saya katakan, Allah yang firman di itu dalam tadi Alkitab. firman yang menyatakan tentang adanya Allah, tentang adanya Allah yang tidak terlihat ini menjadi terlihat, ya dia Yesus Kristus ini. Allah yang di Firman dalam tadi, yang hidup. Alkitab dicatatkan LAI itu merujuk ke Allah yang mana itu? Ya Allah yang mana lagi? Allah yang adalah roh yang kita sembah, yang tidak terlihat selama ini. Namanya? Kamu bisa melihat Allah. Namanya siapa? Dibikin di dalam Alkitab. Yang orang-orang Israel menyebut Elohim, kita orang Kristen menyebut Bapa. Orang Islam menyebut Elohim, Adonai, Hashem, kasih segala macam itu. Yang biasa disebut, yang kalian bilang Yahweh. Nah itu. Oh, kalian sebut Yahweh. Jadi kamu nggak menyembah Yahweh? Tidak, saya tidak sebut Yahweh, saya tidak sebut. Karena Allah itu tidak bernama. Siapa bilang Allah ada nama? Berarti kamu menyembah Allah, tapi nggak menyembah Yahweh. Saya menyembah Allah, ya. Saya menyembah Allah, mengenal Allah dari mana? Makanya Mengenal jangan dia pakai dari punya Yesus orang Kristus. supaya nggak bingung. Dia Allah menyembah adalah Allah bukan sebentar. nama, Allah adalah Abu. bukan nama. Ini Bang Abu, dia menyembah Abu, Allah. Berarti sebentar, dia ini sebentar, berhala ini. Ini Mirakel ini menyembah sebentar, Abu. berhala ini. Enggak. saya Allah dengan itu hati, nama Abu. dalam agama Islam. Tuhan milik Islam. Ya Betul. iya. Terus kalian Itu enak-enak kan pakai pemahaman, Allah nggak ada nama, Allah nggak ada nama. Gini, pemahaman itu. Bang Abu itu pemahaman. Oh, enggak boleh. Ya enggak bisa lah disamakan dengan kita, Abu. Enggak boleh. Nggak bisa. Ya, kalau kita berbeda, enggak apa-apa, berbeda. Kristen saja. itu bukan di Indonesia atau di Arab. Kristen itu Betul. seluruh dunia.
Seluruh dunia ini ada Kristen. Ya, terus? Lalu dari yang cuma 0,01% yang pakai kata Allah itu terus seolah-olah yang 90% itu nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Gitu. Betul. Loh, Cuma 0,01%, 0,01% yang memakai kata Allah. Arab, Asia itu Asia juga nggak seluruhnya. Indonesia, Malaysia. Terus yang kecil ini mengatakan bahwa yang 99% itu nggak tahu Tuhan. Nggak tahu nama Tuhan, siapa Tuhan mereka. Jangan dulu lari begini, sebentar Abu. Begini. Makanya jangan lari. curi-curi. Saya masih meluruskan. Sebentar, tidak ada yang mencuri di sini. Sebentar, saya masih meluruskan. Jangan. Ini kita kan host. Saya berdiskusi dengan siapa? Dengan Murah Hati tentang Tritunggal Maha Esa. Bagaimana ini? Kok Abu potong-potong sih? Anda mengatakan Allah tidak punya nama, sementara Allah itu nama. Lalu Anda bilang pemahaman. Pemahaman siapa? Sabar, pemahaman siapa? Pemahaman Kristen atau pemahaman Anda? Iya. Saya mau tanya. Pemahaman Kristen, iya. Pemahaman Kristen. Bang Pemahaman Abu, saya konfirmasi Bang Abu. Itu bukan pemahaman Kristen. Bukan pemahaman Kristen. Dia itu pemahaman Pemahaman itu. Apakah Tritunggal cuma ada di Indonesia? Saya tanya, apakah Tritunggal cuma ada di Indonesia? Apakah Tritunggal cuma ada di Indonesia? Nah, di sana mereka pakai apa? Asia yang lain. Di sana pakai apa mereka? Yang mayoritas Kristen, dengarkan, yang mayoritas Kristen di dunia ini pakai kata apa? Coba kasih bukti saya bahwa mayoritas Kristen pakai kata Allah. Coba tunjukkan. Izin, saya tengahin ini dulu. mau diskusi dengan mana ini host? Loh, enggak. Saya tidak terima ketika kamu mengatakan tidak, itu Allah. masalah kamu tidak setuju sama saya. Kalau saya pemahaman saya seperti itu, kamu tidak bisa. Tidak bisa kamu memaksakan kehendak kamu untuk memaksakan ikut kamu. Enggak ada. Kamu yang tahu diri harusnya. Tidak boleh. Kamu yang tahu diri harusnya. Tidak boleh. Tidak bisa kamu memaksakan apa yang kamu paham. Tidak bisa. Saya masuk, saya host. Begitu Abu, begitu kalau berdiskusi. Masa saya harus mengikuti kamu? Tidak boleh dong. Sebentar, Bang Miracle, Bang Abu, saudara. Oke. Ya, ini munculnya perselisihan ini karena merujuk kepada Allah tadi itu. Kemudian menyimpulkan Allah itu berhala. Supaya tetap kondusif dan tidak ada kemudian masuk kami orang Islam, ini akhirnya mensepakati bahwa yang dikatakan tadi Allah itu berhala. Itu nggak benar. Jadi alangkah baiknya ya, saya minta dengan hormat, kita kalau masalah teologi itu hindarkan dulu nama kata Allah ya. Bisa nggak pakai Bapa atau Tuhan atau Theos dulu? Boleh begitu? Boleh begitu? Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut Murati. Oke, jadi kan di sini Theos dan apa namanya? Theos dan sebut apa aja namanya? Bapa atau Elohim aja lah. Bapa atau Elohim. Kalau Theos kayaknya bikin. Iya. Bapak atau lima. Bapa aja. Elohim. Bapa. Theos Murati. Elohim, biar enak. Ya, Elohim, silakan. Elohim bukanlah anak. Anak bukanlah Roh Kudus. Jadi kayak mana ini Miracle? Kenapa? Bagaimana? Jadi yang tahu akhir zaman Theos atau anak? Yang tahu tentang akhir zaman sang Bapa itu. Makanya tadi kan saya sudah jelaskan Murati. Aduh, berkali-kali Murati. Ya. Kenapa Yesus berkata hanya Bapa yang tahu, hanya Bapalah yang tahu, anak pun tidak tahu. Gampang menjawabnya itu loh. Ya kamu coba, kamu jelaskan di situ coba Murati. Kenapa? Di sini kan kalau Bapa bukan anak, berarti anak tidak tahu akhir zaman gitu loh. Tapi kalau Murah Bapa hati, adalah makanya anak, saya bilang itu murah hati. Kenapa anak tidak tahu, hanya Bapalah yang tahu? Coba kamu jawab dulu itu. Kenapa Yesus tidak tahu, hanya sang Bapa itu yang tahu? Coba. iya karena ada kata bukan ini, makanya anak nggak tahu. Kalau kata bukan ini, gini. Kalau tidak ada kata bukan ini, Salah itu. dengar dulu. Kalau tidak ada kata bukan ini, pasti Yesus tahu akhir zaman karena Yesus adalah Bapa. Begitu. Kalau Yesus adalah Bapa murah hati, pertanyaan saya kenapa Yesus tidak tahu? Coba itu aja, terlalu jauh kamu murah hati. Itu sudah kamu jawab saja. Enggak, ini kan menurut Tritunggal.
Yesus bukan Bapa. Jadi kalau Yesus Bukan menurut Bapa, saya, bukan menurut Tritunggal, menurut Alkitab ini kan ya sudah Yesus berkata, tidak hanya Bapa akan yang tahu. mengetahui Hanya akhir Bapa yang zaman. tahu. Tapi Hanya kalau Bapa yang Yesus tahu. kalau Yesus adalah Bapa, berarti Yesus tahu akhir zaman karena dialah Bapa itu. Begitu Mirakel. Kamu sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus adalah sang Bapa itu, kenapa dia tidak tahu tentang akhir zaman, hari kiamat? Coba. Di situ aja dulu jawab. Tahu usah jauh-jauh, tahu usah lari-lari sini, lari sana. Coba. Itu Otomatis dong kalau Yesus adalah Bapa, otomatis tahu dia. Aku bisa Yang jawab. makanya dia bukanlah sang Bapa itu, makanya dia tidak tahu. Aduh, murah hati mutar kiri mutar Iya, kanan. Aduh, gampang murah jawabnya hati, kalau murah hati. Tritunggal gampang jawabnya. Gampang jawabnya itu. Makanya kamu kalau ditanya di ayat sini mencret kalian. Mencret. Iya, sedeng Begini, sedeng. begini. Kalau ditanya di ayat sini kalian mutar-mutar, mutar kiri, mutar kanan. Coba jawab tuh. Loh, karena Yesus adalah Bapa yang dia sebut itu, makanya dia tahu akhir Ya, zaman. kalau Tapi Bapak tahu lah dia aturannya. Dengar Kalau dia dulu. adalah sang Bapa murah hati, kenapa dia tidak tahu? Itu saja, terus saja murah hati. Itu Sabar kan dulu, sudah jelas di ini situ. seasonnya masih tetap Miracle dan Murah Hati. Bu Darni, Sorry. kalau mau masuk nanti gantian ya, nggak boleh begitu Gini. ya. Oke, lanjut. gini, kalau Yesus bukan Bapa Mirakel, dia tidak tahu akhir zaman dan gak ada sangkut pautnya gitu loh. Karena mereka sangat berbeda toh. Bukan pribadi yang Murah hati. sama kan begitu. Murah hati, makanya saya kalau bilang. Yesus adalah Bapa, dia pasti tahu akhir zaman dalam posisi dia sebagai Bapa. Begitu, Bro. Kamu tahu sekalinya, kamu sudah paham. Kenapa kalau dia sang Bapa, kenapa dia tidak tahu? Kamu kan mengatakan kalau Yesus adalah Bapa. Kalau Yesus adalah sang Bapa itu, kenapa dia tidak tahu tentang hari kiamat? Itu pertanyaan saya aja. Simpel, tidak panjang-panjang. Tahu usah lari kiri, tahu usah lari kanan, murah hati. Gitu loh, murah hati. Iya, Coba dijelaskan itu. kamu pun juga nggak akan mengerti argumentasi saya gitu loh. Kalau saya kan jawabnya sudah bilang, kalau Yesus bukan Bapa, pastilah tidak ada hubungan, tidak tahu apa-apa Yesus ini, gitu loh. Bahwa tentang akhir zaman itu dia tidak akan ngerti dan nggak akan tahu. Tapi kalau Yesus adalah Bapa, di waktu dikatakan hanya Bapa yang tahu, dalam posisinya sebagai Bapa, dia tahu juga. Begitu. Itulah makanya itulah kalian ini yang Apa? bikin bertentangan dengan Alkitab. Karena kenapa? Karena kalian menolak kemanusiaan diri, kemanusiaan dia. Saya jawab murah hati. Kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi? Karena dia telah mengoskan dirinya. Gini. Kemahatauan dia Gini. dan kemahakuasaan Allah itu, Bapa itu, ya kan, sang Bapa itu, makanya dia tidak tahu. Gini. Karena Kenapa dia kita mengosongkan menolak? dirinya menjadi firman tadi itu yang jadi manusia. Nah, Mirakel. hal ini terjadi karena Yesus. Kenapa kita menolak kemanusiaannya Yesus? Kau tahu, satu tadi Tritunggal mengatakan kemanusiaannya Yesus ketakutan. Yang kedua, kemanusiaan Yesus itu ciptaan. Ingat itu perkataan saya. Kenapa kita menolak kemanusiaan Yesus? Satu, Tritunggal mengatakan kemanusiaan Yesus ketakutan. Yang kedua, kemanusiaannya Yesus itu ciptaan. Kita tidak mau Saya kasih dituduh tahu kamu ciptaan, Murati, Mirakel. siapa orang Tritunggal yang mengatakan Yesus itu ciptaan? Kasih tahu, suruh naik di sini, Bang. Nanti Bang saya Bos. perdengarkan naik rekamannya. naikin sini. Saya debatin dia. Orang Tritunggal yang mengatakan kalau firman itu ciptaan. Kasih tahu. Suruh Loh, naik itu orang Tritunggal. bukan berbicara Bodoh itu firman. Orang Tritunggal Kristen bodoh. Nah, makanya Mirakel, di sini kamu jangan menyesali yang terkemudian di dalam memberikan pemahaman Tritunggal. Yang terdahulu itu sudah ada. Erben, Bom, Justin, Sofiatul, siapa lagi tuh? Banyak kali Tritunggal yang udah terdahulu sebelum Mirakel. Itu menyatakan seperti apa yang saya katakan tadi. Kemanusiaannya Yesus itu ketakutan. Kemanusiaannya Yesus itu ciptaan, Mirakel. Ingat itu. Intinya kamu menolak kemanusiaan dia. Pokoknya intinya kamu menolak kemanusiaan dia. Kenapa kan? kita Itu aja. menolak kemanusiaan Yesus? Karena Tritunggal mengatakan Yesusnya ketakutan, manusianya Yesusnya itu ciptaan. Betul enggak? Murah hati, saya kasih pengertian sama kamu. Kenapa dia rasa takut? Kenapa dia masih merasa ketakutan? Karena dia
memang manusia seperti kita. Makanya di Yohanes 8 ayat yang 42. Kamu baca itu 42 ayat Yohanes 8 ayat yang 42 atau 41. Kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Yang Kalau kedua, bisa di situ, kalau Yesus bisa, artinya dia itu rasa ketakutan. Kalau bisa jangan melalui salib yang ini. kedua mirakel. Tetapi Kenapa sang kita Bapa ini menolak? tetap tidak bisa karena apa yang Tuhan sudah firmankan itu dia sudah tetapkan. Ya, ingat. Kenapa kita menolak kemanusiaan Yesus? Karena dari nubuatannya tidak ada yang akan datang itu manusia. Itu yang kedua itu kau ingat. Kamu boleh kasih data enggak kalau yang datang itu bukan manusia? Aduh, Kan- murah hati, jangan. kan kamu firman Tuhan rubah-rubah bilang. Alkitab kamu. Elohim itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta kepadamu mirakel. Itu firman Tuhan bilang loh. Aduh. Loh, kamu Ayat menolak berapa itu. Ayat berapa? Saya mau. Kamu menolak Sebentar, ayat itu. berapa? Dan Ayat yang berapa? kedua, Tidak, ayat firman kamu- Tuhan menegaskan ke Sebentar. kamu. Host, dia tahu, tunjukkan ayat dulu. Coba tunjukkan ayat itu di Loh, mana. lain Nanti di saya hadapanku. buka ayat itu, saya lihat di Dan Alkitab. jangan buat Saya patung. paham. Jangan buat patung mirakel menyerupai apapun. Bilangan 23 nomor Jangan 9. lari-lari, jangan lari-lari. Dia sudah mulai lari, dia sudah mulai lari. Patung itu. Oke, Itu yang makanya kedua kita firman bedah Tuhan ayat itu, mirakel. kita Harus bedah kau ayat ingat itu, itu. host. Kita bedah ayat itu. Harus Jangan dia kau biar dia ingat mengoreksi ayatnya yang terus, saya sampaikan host. itu mirakel. Aduh. Dengar baik. Nah, yang menolak Host. kita itu, yang ketiga yang menolak kemanusiaan Yesus itu. Makanya di ayat mana murah hati itu? Kamu tunjukkan sama Dengar saya. dulu, boleh- boleh. Kita berdiskusi. Oke, boleh ditampilkan datanya atau disebutkan di mana kita cross check, silakan. Iya, yang tidak yang tadi bilangan itu ya. yang manusia tadi tentang Atau manusia. Elohim bukan Bilangan manusia. 23 Bilangan nomor bilangan. 19. Nomor 19. Elohim Silakan bukan di-cross-check. manusia, mirakel. Kau baca itu. Bilangan itu. Jadi kamu jangan 23, bilang, ayat yang ke-18. Sebentar, Jangan- ayat yang ke-18 ya. jangan 19. kamu bilang Elohim itu akan datang menjadi manusia. Dia sudah menolak dari nubuatannya, dia itu manusia, mirakel. Dia udah menolak, saya bukan manusia, mirakel gitu. Inilah pekerjaan Yohanes. Dia rubah Alkitab, dia bolak-balik Alkitab, dia artikan sendiri Alkitab ini. Makanya belajar murah hati. Nah, coba. Bilangan 23 ini, bilangan 23 di dalam Alkitab itu menyatakan bahwa Allah tidak seperti manusia sehingga ia tidak akan berbohong atau Elohim. menyesal. Elohim. Ya. Di sini salah satu ini nubuatan kedua Bileam itu. Jadi maknanya ayat di sini adalah Allah tidak berubah pikiran seperti manusia. Di situ poinnya Allah itu tidak akan pernah berubah pikiran seperti manusia. Artinya apa yang dia sudah firmankan itu sudah menjadi ketetapan Ini dia. Kamu Bang belajar murah hati, Miracle. baca itu ayat baik-baik murah hati. Sebentar. Karena ada pelanggaran ya 2 kali udah diingatkan nyebutnya Elohim, udah kebiasaan nyebutnya Allah ya. Makanya ini Karena doktrinnya. iya. Oke, siap. Bapak. Izin host, Itu izin Kang Dito, Elohim. saya mau permisi turun, tapi murah hati, bro,